Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Terkadang kita tidak pernah berpikir bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang begitu sempurna dan hadir di tengah-tengah kita dan tanpa kita sadari. Bahwa kita telah bertemu dengan beliau, mungkin bertanya-tanya, mengapa kita tidak sadar bahwa diri kita ini telah bertemu dengan beliau? Alasan yang utama, kita telah dibutakan dan telah dikendalikan oleh nafsu dan keegoisan diri kita terhadap duniawi serta tidak terkontrol. Alasan yang kedua, mungkin saja kita kehilangan kesabaran dalam menunggu sehingga terlalu terburu-buru dalam mengejar harta duniawi. Sehingga akhirnya cerita tentang sang kinasih, Imam Al-Mahdi hanyalah sebuah cerita fiksi dan dongeng belaka. Sampai pada akhirnya di hari kemudian kita tidak sadar bahwa kita telah bertemu beliau dalam bentuk yang kita tidak ketahui, namun hati menggebu-gebu bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Mungkin di antara kalian telah bertemu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, tetapi di antara kalian juga bukan hanya sedikit yang mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah cerita dan sebuah hayalan belaka serta sebagainya. Bahwa hubungan antara Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta Imam Al-Mahdi itu sangat dekat layaknya seorang ayah dan anak, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sang kinasih, Imam Al-Mahdi selalu menjalani takdir dengan cara sadar bahwa ia adalah pemimpin akhir zaman dan ia menghadapi dengan sabar dengan diiringi oleh kekuatan imannya sehingga menjadi seimbang serta selaras agar menyatu dalam sebuah misi khilafahnya. Jadilah masyarakat yang cerdas untuk memahami apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya. Sebenarnya para leluhur dan para waliullah kegaiban tidak ingin memberitahu hal ini dan mereka pun tidak menceritakan dengan jelas kejadian seperti apa yang akan terjadi nanti. Karena para leluhur dan para waliullah kegaiban tidak ingin melawan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya para waliullah dan para leluhur keagaiban memikirkan untuk kemaslahatan umat Nusantara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertimbangkan kembali. Agar semua manusia untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya, menjaga ikatan tali persaudaraan antara satu agama dengan yang lainnya, juga menghormati budaya leluhur Nusantara ini agar tidak terjadi bencana dalam sebuah karma. Semoga terjadi peristiwa yang baik, yaitu munculnya sang kinasih, Satrio Piningit, sang Ratu Adil, Imam Al-Mahdi, yaitu Imam akhir zaman.
Satrio Piningit sudah terpilih menjadi manusia pilihan untuk mewarisi terah jiwa leluhur tersebut walaupun dirinya hanya dari kalangan keturunan orang biasa dan tak mempunyai terah darah keturunan. Namun ia bisa dititisi jiwa seorang wali Gusti, semuanya atas kehendak Sang Maha Kuasa dan atas izinnya seseorang bisa menjadi seorang titisan jiwa seorang wali Gusti. Dirinya akan mempunyai kesamaan dalam segala hal kesamaan. Dalam perjalanan hidupnya kesamaan dengan kepribadiannya, sifat-sifatnya, kecerdasannya, keilmuannya serta semua kemampuan dari terah jiwa wali Gusti tersebut. Dirinya mendapatkan anugerah sebuah hidayah serta petunjuk-petunjuk untuk menjalankan suatu syariat dan tarekat. Alam telah mengajarkan Satrio Piningit tentang welas asih yang tinggi. Keyakinan tertancap dalam diri kokoh, tak mudah lari pergi. Karena apa yang didapat hasil proses pribadi berasal dari sana-sini. Kemampuan yang terus bertambah dan terus bertambah. Ketika harus menjalankan titah amanah yang harus dijalani, dan itu semua bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk sebuah tujuan besar, untuk kepentingan luas yang akan dirasakan banyak orang di zaman ini. Merekalah anak alam semesta yang terpilih. Namun meskipun Sang Kinasih, Satrio Piningit, telah mengetahui bahwa ia adalah seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin akhir zaman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Sang Kinasih, Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit, untuk tidak memberitahukan jati diri yang sebenarnya kepada publik, dikarenakan bukan hanya golongan kanan dan putih saja yang mencari dirinya, tetapi golongan kiri serta golongan hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.